Disclaimer, walaupun judul video ini pakai kata termurah, tapi itu bukan berarti harganya murah bagi sebagian orang. Tapi termurah dalam arti jika dibandingkan build RC Drift RWD pada umumnya. Saya sebenarnya nggak ada rencana untuk buat video ini, tapi karena banyak yang tanya, Om, rekomendasi RC Drift ukuran 1:10 paling murah itu apa? Ada juga yang tanya RC Drift harga 1 jutaan apa, kalau 2 jutaan apa, 3 juta itu apa, dan seterusnya. Nah, hari ini Om Teddy akan bahas RC Drift range harganya ratusan ribu sampai 2 jutaan. Yang harga 3 juta ke atas nanti di lain video. Kita akan banyak bahas RC yang sedang kamu lihat videonya sekarang. Komponen-komponen yang dipakai, kenapa harus pakai ini dan itu, harga berapa, dan gimana cara pasangnya. Link untuk barang-barang yang dibutuhkan bisa cek di deskripsi video. Kalau ada yang cari dengan harga di bawah 1 juta, saya rekomendasikan WPL D12. Ini harganya 600 ribu kurang, kamu tinggal beli Giro harga 100 ribuan, total sekitar 700 ribuan, dan ini sudah enak dipakai untuk drift. Tapi WPL D12 itu ukurannya sekelas Tamiya M Chassis atau lebih kecil dari RC Drift kompetisi ukuran 110 yang normal. Untuk seri WPL D12 kita sudah ada playlist lengkapnya untuk modif dari standar sampai drift ready. Link ada di deskripsi video. Selain WPL D12 saya belum nemu alternatif RC Drift RWD ukuran 1:10 yang direkomendasikan. Mungkin ada yang bilang kalau RC Drift merek Sansuan itu gimana? Dari ukuran Sansuan memang setara dengan RC Drift kompetisi seperti Yokomo, MST, Sakura, dan sebagainya. Tapi RC Sansuan itu belum pakai sistem Propo, jadi beloknya itu tidak bisa diatur sudutnya. Hanya seperti on-off saja sih, belok atau tidak belok. Kita akan sulit bikin drift indah kalau pakai Sansuan. Selain itu sudut belok Sansuan juga cuma sedikit atau nggak bisa belok patah. Bandingkan dengan WPL D12 yang sudah pakai servo, jadi kita bisa atur sudut belok dan radius putarnya lebih banyak. Dan juga bisa diatur chamber, toe in, toe out, caster, dan lainnya. Jadi, untuk harga di bawah 1 juta nggak ada pilihan lain selain WPL D12. Kalau kamu ada info alternatif lain, tulis di kolom komentar ya. Untuk rentang harga 1 jutaan, apakah ada pilihan? Sayangnya nggak ada atau saya nggak bisa menemukannya ya, kecuali beli second. Saya udah utak-atik, hitung-hitung pakai RC Drift kit RWD termurah saat ini yaitu Sakura D5. Tetap saja harga totalnya ini menyentuh angka 2 jutaan. Tapi kalau kamu sudah punya transmitter atau remote-nya, maka harganya bisa di bawah 2 juta kalau pakai kit Sakura D5. Kalau kamu ada ide RC Drift harga di bawah 2 juta yang recommended, silahkan share di kolom komentar. Sedangkan di rentang harga 2 jutaan saat ini cuma ada satu pilihan yang terpikiran di saya, yaitu Sakura D5 Drift Kit. Kit artinya kita perlu rakit sendiri dan juga beli elektronik sendiri. Mungkin ada yang bilang, Om, kan ada HSP Flying Fish di harga 2 jutaan sudah RTR atau ready to run, atau siap dimainkan tanpa perlu rakit-rakit segala, nggak ribet. HSP Flying Fish atau 94123 itu sistem penggeraknya 4 roda atau all-wheel drive. Sementara saat video ini tayang, RC Drift saat ini hampir semuanya pakai RWD atau rear wheel drive atau penggerak roda belakang karena lebih menyerupai mobil drift aslinya. Karena HSP Flying Fish bisa dirubah jadi RWD, tinggal copot aja as ke gear depan. Gak semudah itu mendesain RC Drift RWD. Misalnya aja nih ya, posisi motor atau dinamo, kalau HSP Flying Fish itu motornya ada di pinggir atau tidak center di tengah. Selain itu, posisi motor itu sejajar chassis. Hal ini akan menyebabkan saat motor berputar akan menimbulkan torque twist atau chassisnya ini bergoyang ke kiri ke kanan karena putaran motornya. Lalu chassis RC Drift umumnya lebih fleksibel agar lebih enak dikendari saat drift. Sedangkan chassis HSP Flying Fish lebih rigid. Belum lagi tingkat kekerasan shock yang berbeda. Itu kalau mobil drift biasanya lebih soft daripada mobil on-road. Dan beberapa hal lainnya. Dan perbedaan yang paling besar adalah sudut belok RC Drift RWD lebih patah atau lebih banyak. Contohnya ini Sakura D5 bisa belok segini. Kalau HSP Flying Fish cuman segini. Salah satu penyebab yang membuat RC Drift melintir adalah karena tahanan di bagian roda depan. Misalnya mobil lagi drift sideways ke kiri, kalau roda depan bisa belok patah dan jalan lancar, maka bagian depan tidak akan ada tahanan dan mobil tidak akan melintir.
Tapi misalnya kalau cuma bisa belok segini misalnya ya, akan ada tahanan di bagian roda depan dan akhirnya mobil bisa jadi melintir. Untuk yang HSP Flying Fish nanti saya akan modif juga sih biar bisa belok lebih patah, yang akan dibahas pada video seri HSP Flying Fish. Sudah beli spare partnya, tinggal desain bagian depannya cuma belum sempat. Bagian belakangnya sih udah selesai ya. Ini saya rubah posisi motor di atas agar di bawahnya bisa ditaruh baterai agar beratnya fokus ke belakang seperti Sakura D5. Tapi jika HSP Flying Fish dimodif sekalipun belum tentu akan seenak Sakura D5 atau RC Kit yang memang didesain untuk drift seperti seri Yokomo YD2, MST dan sebagainya. Intinya RC Drift RWD memang diciptakan agar enak dipakai ngedrift. Sementara kalau HSP Flying Fish atau yang sejenis misalnya Tamiya TT01 itu lebih cocok untuk touring atau on-road atau juga untuk rally. Buat dipakai drift sih bisa-bisa aja ya, tapi tidak akan seenak dengan RC Drift Kit. Jadi kalau kamu ada rencana ikut kompetisi RC Drift, pastikan beli RC Drift RWD yang memang diciptakan untuk drift. Untuk build dengan budget termurah kali ini, kita hanya bisa pakai motor tipe brush. Dan kayaknya di jagat YouTube belum ada Sakura D5 yang pakai motor brush selain di channel Quick Tip ini. Kalau kamu sudah punya HSP Flying Fish atau yang sejenisnya, bisa tinggal pindahin aja elektroniknya ke kit Sakura D5. Untuk membedakan motor brush dengan brushless, kalau motor brush ini hanya butuh 2 kabel saja, yaitu positif dan negatif. Sedangkan kalau motor brushless butuh 3 kabel, yaitu fase A, B, dan C. Penjelasan lebih detail ada di lain video, tapi singkatnya untuk video ini, kalau motor brushless itu lebih efisien, bisa berputar lebih kencang, dan juga umumnya lebih mahal dibandingkan motor brush. Untuk motor yang saya pakai, saya beli harganya 46 ribuan. Kamu bisa pakai juga motor ukuran 540 atau diameternya 36 mm yang lainnya. Tapi cari yang high speed ya, atau putaran tinggi, jangan cari yang low speed. Cari motor brush dengan kecepatan 8,5 T sampai 10 T, 11 T juga masih oke. Semakin kecil angka T-nya, semakin kencang putaran motornya. Semakin besar angka T, semakin pelan putarannya, tapi torsi lebih besar. Jangan beli yang 21 T ke atas, akan terlalu pelan kalau dipakai untuk drift. Saya ada nemu combo ESC dan motor 8,5 T, ini harganya 250 ribuan. Saya belum pernah beli langsung atau coba langsung, tapi dari spek sepertinya sih cukup oke untuk dicoba. Kalau pakai motor brush, kita perlu persiapan sedikit. Kita perlu kikir atau gerinda sedikit bagian as motor untuk dudukan pinion gear. Kalau nggak mau ribet, ya siapin aja dana lebih dan beli saja motor brushless, karena kalau as brushless itu biasanya ujungnya sudah ada bagian yang ratanya seperti ini. Ini hasil as yang sudah digerinda. Memang nggak terlalu rapi, tapi yang penting ada dudukan untuk baut gear pinion. Sebelum dipasang kita coba tes dulu motornya. Dan cukup sangar juga sih suaranya. Sekarang kita pasang di bracket motor Sakura D5. Pasang pinion gear, pastikan posisi baut pengunci di bagian as yang rata. Setelah itu kita baut. Disarankan baut pinion gear dikasih thread locker warna biru, cukup 1 tetes saja biar nggak gampang copot. Tapi ini saya nggak kasih karena ya saya pasang motor ini cuma buat tes aja ya. Kita pasang baut untuk pegang motor. Baut-baut serta pinion gear ini sudah dapat dari paket Sakura D5. Kalau pakai motor brushed, kita cuma bisa pasang 1 baut aja. Cuma ini sudah kuat karena bagian tengah motornya ini sudah ditahan oleh bracketnya. Untuk atur kerapatan gear, saya pakai kertas yang diselipkan di antara gear, dorong sedikit, lalu dibaut. Setelah itu coba diputar untuk pastikan masih cukup lancar dan tidak terlalu rapat. Sekarang untuk ESC. ESC atau Electronic Speed Control berguna untuk memberi tenaga motor dan juga untuk mengatur kecepatan motor. Semakin besar angka ampere ESC, maka semakin besar daya yang bisa disalurkan ke motor. Saya pakai yang 320A, harga 110 ribuan, tapi saya yakin ini bukan sungguhan 320A. Paling hanya sekitar 45 ampere saja. Dilihat dari kabelnya aja nggak terlalu besar. Ini dibandingkan ESC Hobbywing yang 120A saja lebih besar. Jadi nggak mungkin ESC ini real 320A. Kesungguhan 320 ampere kabelnya pasti akan meleleh. Di ESC ini ada 2 jumper untuk pengaturan reverse dan juga jenis baterainya.
Pastikan jumper pada posisi reverse on agar bisa jalan mundur. Dan juga baterai pakai posisi baterai LiPo kalau mau pakai baterai LiPo atau Li-ion. Jangan sampai salah. Posisi jumper yang benar ini seperti yang ada di video ya. Tapi kalau kamu pakai ESC merek lain dan juga ada jumpernya, pastikan dibaca dan diperhatikan posisinya. Bisa saja berbeda dengan ESC yang ada di video ini. Dan ada juga ESC yang nggak ada jumpernya karena bisa otomatis deteksi jenis baterai atau mungkin perlu program card untuk atur reverse on atau off. Untuk gyro pakai merek RBRC harga 135 ribuan. Servo pakai S3003, ini gearnya masih dari plastik, harga 35 sampai 50 ribuan. Kalau mau pakai yang gear metal bisa pakai Tower Pro MG996R. Tapi pastikan beli yang versi metal karena servo MG996R ada juga yang pakai gear plastik. Saya pribadi sih lebih suka handling servo S3003 dibandingkan MG996R. Cara sambung perkabelannya sebentar dijelaskan. Nah, part yang paling mahal setelah kit atau sesisnya adalah transmitter atau remote. Misalnya Dumbo RC X6 atau Hot RC CT600, ini harganya kisaran 500 ribuan. Kalau cari yang lebih murah sebenarnya ada juga sih. Kalau ada dana 700 ribuan, saya lebih sarankan ambil Radiolink RC4GS karena dia sudah pakai layar dan fitur lebih banyak dibandingkan Dumbo RC X6 yang sebentar kita bahas. Atau kalau kamu mau invest lebih di transmitter, bisa cari Sanwa MT4 Second, bisa Sanwa MT44, boleh juga ambil FlySky Noble NB4. Tapi untuk build kali ini kita nggak akan bahas karena di luar budget. Mau pakai transmitter lain bebas aja asalkan modelnya seperti pistol atau tembakan seperti yang kita pakai sekarang. Terakhir kita butuh baterai dan chargernya. Baterai cari saja yang 2S harga sekitar 180 ribuan. Untuk charger beli yang balance charger harga sekitar 50 ribuan. Cuma kalau mau pasang baterai softpack di Sakura D5 kita perlu modif sedikit dudukannya seperti ini. Video detail nanti menyusul ya, tapi ya kamu bisa kalian sendirilah. Softpack itu maksudnya baterai dengan bungkus yang soft seperti ini misalnya. Ya ini baterainya sudah hamil atau menggelembung dan tidak layak pakai. Sementara dudukan baterai bawaan Sakura D5 itu hanya support baterai hard case atau keras dan juga yang jenis shorty atau pendek. Ini contoh baterai hard case yang short pack. Baterai model begini harganya sekitar 700 ribuan. Jadi kita nggak akan pakai di build kali ini karena over budget. Kalau mau hemat bisa pakai dua baterai 18650 untuk vape yang high discharge. Tapi perlu rakit sendiri, nggak terlalu sulit kok. Nanti kalau sempat dibuatin videonya. Atau kalau mau cari di YouTube, ketik saja cara buat baterai 2S. Untuk baterai 18650-nya saya rekomendasikan merek Basen atau BCATP yang original. Saya sudah coba dan bagus untuk build kali ini. Satu baterai harga 40-50 ribuan, butuh dua total 90-100 ribuan, tambah kabel-kabel atau bracket baterai sekitar 30 ribuan. Jadi total kalau mau pakai baterai 18650 sekitar 120 ribuan. Dan kalau ini saya buatkan lagi case luarnya pakai 3D print dengan ukuran sama dengan baterai shortpack hard case. Hanya saja si rating baterai 18650 tidak setinggi baterai LiPo 2S. Semakin besar si rating, semakin besar daya yang bisa disalurkan ke baterai. Baterai BCATP ini ratingnya maksimal 50 ampere dengan kapasitas 2600 mAh atau 2,6 Ah. Si rating baterai ini adalah 50 dibagi 2,6 sekitar 19C. Tapi untuk build yang kita pakai sekarang pakai baterai 18650 sudah cukup sebenarnya. Tapi pakai yang kualitas bagus dengan output 40 ampere atau lebih. Atau kalau nggak mau ribet ya udah beli aja baterai LiPo 2S. Oh iya, kelupaan, terakhir banget kita butuh body. Karena ini budget build maka cari yang murah-murah aja. Harga paling rendah yang saya temukan sekitar 150 ribuan. Tapi saya mau agak keren sedikit, jadi saya beli yang harga 185 ribuan dengan model AE86. Ada harga ada rupa. Di rentang harga segini kita akan dapat body yang tipis seperti ini. Kalau kamu punya RC Kide atau Sanswan bisa juga dipakai bodinya. Wheelbase Sakura D5 settingan standar adalah 260 mm. Bisa dipanjang pendekkan sekitar 5 mm untuk menyesuaikan panjang bodi yang dipakai. Kita sudah ada video cara panjang pendekannya.
Cara setting sebelum bisa dimainkan. Saya pakai servo S3003, pasang kabel servo ke receiver atau penerima sinyal, colok di channel 1. Receiver ini didapat ketika kamu beli transmitter atau remote. Perhatikan posisi kabelnya jangan sampai terbalik. Kabel putih sinyal, merah positif, hitam negatif. Ini di receiver ada keterangan posisinya. Setelah itu pasang kabel ESC ke receiver channel 2 seperti di video. Putih sinyal, merah positif, hitam negatif. Hubungkan baterai ke ESC, untuk kabel motor nanti aja. Lalu di remote yang digunakan pastikan posisi steering rate 100% dan posisi trim di tengah atau posisi 0. Trim itu mengatur center atau posisi tengah servo. Setelah itu nyalakan transmitter lalu nyalakan ESC. Setelah itu kita pasang lengan servo atau arm servo yang menghubungkan dengan sistem kemudi RC. Pastikan posisi ban depan lurus atau center. Kalau tidak lurus, lepas arm servo lalu pasang pada posisi yang mendekati lurus. Coba saja beberapa posisi untuk melihat perbandingannya. Ya, ini cukup baik. Kita coba gerakan servo dengan memutar knob di remote. Ya, ini saya pegangin karena pegangan servo belum dibaut ke chassis. Sebagai catatan, kalau kamu tidak bisa mendapatkan posisi roda depan yang benar-benar lurus, maka perlu putar baut turnbuckle di bagian ini untuk panjang pendekkan konektor servo. Kita memang bisa aja atur kelurusan ban depan melalui pengaturan trim di remote, tapi itu artinya posisi servo tidak jadi center di tengah dan akan mempengaruhi EPA atau endpoint adjustment yang sebentar kita bahas. Jadi sekali lagi atur tingkat kelurusan ban depan dengan memutar turnbuckle, jangan dari trim remote. Setelah itu kita baut pegangan servo ke chassis dan juga jangan lupa baut lengan servo. Sekarang kita pasang gyro. Pertama lepas dulu kabel servo dari channel 1, lalu di channel 1 diganti atau dicolok dengan kabel dari gyro. Kabel putih sinyal, merah positif, hitam negatif. Lalu kita pasang kabel servo ke gyro, putih sinyal, merah positif, hitam negatif. Ada juga servo yang pakai kabel warna lain seperti ini. Ini warna coklat atau yang warna gelap adalah negatif. Ingat saja warna gelap lebih mendekati hitam itu yang negatif. Merah adalah positif dan kuning warna yang lebih terang mendekati putih adalah kabel sinyal. Setelah itu kita pasang kabel merah dari motor ke kabel merah dari ESC. Untuk bagian pemasangan kabelnya seperti ini. Kalau ada yang tanya fungsi channel 3-6 itu apa, itu bisa dipakai untuk fitur tambahan seperti mati nyalakan lampu atau operasikan winch kalau di RC Offroad. Bisa juga untuk atur gain di beberapa tipe gyro dan fungsi lainnya yang kita nggak bahas di sini. Pasang ESC, receiver, dan gyro di chassis pakai double tape. Untuk posisinya bisa kamu atur-atur sendiri untuk pembagian beratnya. Cuma untuk posisi gyro disarankan pada posisi yang paling rendah. Oh iya, servo yang kita pakai adalah servo ukuran normal, bukan jenis low profile yang pendek. Jadi untuk bisa dipasang di Sakura D5 kita butuh spacer 1 cm untuk menaikkan shock tower biar tidak mentok servo. Kamu bisa pakai pipa kecil atau semacamnya untuk ganjel, atau bisa juga pakai spacer PCB ukuran M3. Dan kita juga perlu rubah posisi ball stud ke bagian luar dari yang tadinya di bagian dalam untuk merubah posisi per ke posisi luar seperti ini. Mudah kok dan gak ganggu performa. Kalau kamu lihat video ini pasti sudah ada gambaran lah gimana rubahnya. Oh iya, ada dua alat tambahan yang gak harus dibeli, tapi kalau ada dana lebih boleh juga dipertimbangkan. Yang pertama adalah kipas motor seperti ini agar motornya awet. Modelnya gak harus yang kayak gini, yang penting kipas motor. Tapi kalau yang ini cukup keren karena ada sensor suhunya yang di sini. Jadi motor akan menyala otomatis saat suhu motor di atas 40 derajat Celcius. Untuk tenaganya bisa colok dari receiver. Kita colok di bagian pin positif dan negatif seperti ini. Alat kedua yang saya sarankan adalah voltmeter. Ini harganya belasan ribu. Gak terlalu akurat tapi ya paling gak ada gambaran lah. Tinggal disambung ke kabel positif dan negatif dari baterai untuk mengetahui sisa kapasitas baterainya. Kalau ini saya sambung di kabel balance. Atau bisa juga beli yang model seperti ini, cara pakainya tinggal dicolok saja di bagian kabel balance baterai seperti ini. Ini ada buzzer yang kencang sekali dan akan mengingatkan kalau kapasitas baterainya sudah low atau mau habis. Untuk link pembelian ada di deskripsi semuanya. Pengaturan awal. Pertama kita nyalakan dulu transmitternya, lalu nyalakan ESC. Tunggu sebentar sampai gyro selesai kalibrasi.
Sebenarnya kalau pakai ESC dan transmitter baru kita perlu kalibrasi throttle range-nya dulu, cuma kalau di ESC murah ini nggak perlu. Lalu kita coba putar kemudinya, kalau setir belok ke kanan di mana seharusnya belok ke kiri, kita ganti switch normal dan reverse di bagian sini. Sebaliknya, kalau kita tarik tuas gas yang mana seharusnya jalan maju ke depan tapi malah jalan mundur, maka kita perlu ganti switch di bagian ini. Kalau kamu pakai transmitter digital, cari pengaturannya di bagian reverse. Sebagai info, ESC yang dipakai di video ini kecepatan majunya itu lebih kencang daripada kecepatan mundurnya. Memang pengaturannya seperti itu dan sayangnya nggak bisa dirubah atau disetting. Tapi kalau kamu saat gunakan kecepatan majunya malah yang lebih pelan, kemungkinan kamu salah solder kabel di motornya. Oh iya, motor yang saya beli itu belum disolder ya, jadi kita mesti solder sendiri. Di motornya udah ada tanda titik merah yang ini, itu untuk kabel positif. Kalau kamu sudah terlanjur solder dan salah posisi kabel positif dan negatif di motor, tinggal dibalik aja kabelnya. Kalau motor brush nggak masalah kok dibalik kabelnya. Dan juga disarankan pasang 3 kapasitor dengan kode 104 seperti ini. Diagram pemasangannya seperti ini. Kapasitas itu fungsinya untuk mengurangi fluktuasi lonjakan arus sehingga brush lebih awet. Kalau nggak dipasang, motor tetap bisa berfungsi normal dan nggak akan mengganggu sinyal transmitter karena transmitter sekarang sudah pakai frekuensi 2,4 GHz. Tapi ya itu tadi, brush jadi sedikit lebih cepat aus. Brush itu yang bagian ini contohnya, bagian yang menyalurkan daya dari armatur atau anggur dinamo. Nah, kalau motor brushless nggak pakai brush lagi, jadi lebih efisien dan relatif lebih awet sedikit. Selanjutnya kita perlu atur dual rate di remote analog. Ini agar servonya awet. Caranya kamu putar pengaturan dual rate yang ini ke posisi 0, yang artinya kita menonaktifkan sistem kemudi. Kita putar knob kemudi di posisi maksimal, setelah itu kita putar knob dual rate perlahan-lahan sampai posisi ban depan di RC dalam posisi maksimal belok, dan setelah itu jangan ditambah lagi dual rate-nya. Tujuannya adalah agar servo berhenti bekerja saat ban depan sudah mencapai posisi belok maksimal. Putar juga ke arah sebaliknya dan pastikan servo tidak sampai dipaksa kerja. Ini saya atur di posisi dual rate 50%. Kalau posisi dual rate-nya itu 100% atau full nyala, itu artinya servo akan dipaksa kerja walaupun ban depan sudah mentok dan ini bisa bikin rusak servo, bikin gear rontok atau elektronik servonya terbakar. Kelemahan remote analog seperti ini adalah pengaturan dual rate terkadang akan membuat respon servo sedikit lebih lambat. Beda kalau di transmitter yang ada layarnya seperti ini adalah Radiolink RC6GS. Sebenarnya sama aja dengan RC4GS, bedanya kalau RC6GS sudah 6 channel, sementara RC4GS cuma 4 channel. Kalau RC4GS mau di-upgrade jadi 6 channel juga bisa, sudah banyak yang buat tutorialnya di YouTube. Nah, kalau di transmitter Radiolink ini kita bisa atur EPA atau Endpoint Adjustment atau titik akhir servo bekerja agar servo tidak dipaksa kerja walaupun ban depan sudah mentok belok tanpa mengurangi kecepatan respon servo. Dan kita bisa membedakan EPA saat belok kiri dan kanan. Kelebihan lain transmitter dengan layar, kita bisa atur throttle exponential. Kita bisa merubah kurva pergerakan tuas throttle atau gas. Misalnya kalau kita naikkan di bagian awal saat gas ditarik, ini akan membuat tarikan awal terasa lebih responsif. Tentu saja bisa dinaikkan, bisa juga diturunkan. Untuk yang sistem kemudi atau steering eksponensialnya juga bisa diatur kurvanya seperti ini. Kita juga bisa atur return speed atau kecepatan kembali kemudi ke posisi tengah yang dalam beberapa situasi bisa membantu pengendalian. Tapi ini juga tergantung gaya menyetir masing-masing. Ini kalau terlihat kecepatan baliknya kurang smooth, ya wajar aja sih, namanya juga pakai servo analog murah. Nah, karena hal ini maka saya sarankan kamu keluarkan dana sedikit lebih banyak untuk beli transmitter. Ya minimal yang ada layarnya seperti Radiolink RC4GS ini. Karena transmitter akan dipakai dalam jangka waktu sangat lama dan bisa dipakai di mobil RC yang lain, tinggal beli receivernya saja. Setelah atur steering EPA atau dual rate, kita atur gironya. Fungsi giro adalah untuk koreksi setir secara otomatis. Ini remote tidak saya pegang,
Jadi yang gerakan kemudi ini adalah giro. Pertama, pastikan posisi pergerakan gironya benar. Saat bagian depan mobil belok ke kanan, seharusnya giro gerak ke kiri atau counter steer dan sebaliknya juga. Kalau bagian depan ke kiri, seharusnya giro akan koreksi setir ke kanan atau kebalikannya. Bisa dilihat ini salah, mobil belok ke kanan, giro juga gerak ke kanan. Kalau begini mobil akan malah tambah nggak enak dikendarai. Untuk koreksi kita perlu switch di bagian normal dan reverse di sini. Kalau punya saya berfungsi benar di posisi nor atau normal. Tapi kamu bisa saja perlu setting di rev atau reverse, tergantung servo yang dipakai, transmitter, serta penempatan gironya gimana. Jadi tes langsung sendiri. Di giro juga ada pengaturan sensitivitas atau gain. Di giro ini kalau diputar ke kanan akan menurunkan respon giro. Kalau mentok kanan akan menonaktifkan fungsi giro. Sebaliknya kalau diputar ke kiri akan semakin sensitif. Jadi kalau gerak sedikit, giro akan langsung respon. Ada juga giro merek lain yang kalau diputar ke kanan malah semakin sensitif. Jadi tes saja langsung. Seberapa sensitif pengaturan giro tergantung kebutuhan dan gaya mengemudi masing-masing. Kalau setir terlalu godek-godek atau getar-getar, bisa jadi sensitivitas giro terlalu besar, kecilin sedikit. Kalau mobil terus-terusan melintir, bisa jadi gainnya terlalu kecil. Giro wajib dipakai di RC Drift RWD untuk bantu pengendalian. Kalau nggak pakai giro, bisa dibilang mustahil bisa main RC Drift RWD kecuali super jago mainnya. Sebagai info, receiver bawaan remote memang ada yang sudah memiliki sistem giro, misalnya Radiolink R6FG atau Dumbo RC X6FG, huruf G itu singkatan giro, tapi saya merasakan giro eksternal walau yang harga murah seperti misalnya RBRC itu bekerja lebih baik daripada giro yang terintegrasi dengan receiver. Sekarang pertanyaan utamanya, dengan budget harga segini, apakah enak dipakai untuk drift? Jawabnya kalau pakai sistem brush sudah pasti nggak akan bisa ikut kompetisi RC Drift dengan satu alasan utama, itu lebih pelan jika dibandingkan dengan sistem brushless. Kalau buat main tandem bareng temen di track RC Drift itu juga akan sulit karena akan sulit untuk mengikuti pace atau irama teman-teman yang pakai sistem brushless yang lebih kenceng. Tapi kalau untuk latihan atau sekedar have fun di rumah atau di lapangan RT tetangga sambil ngeceng kali aja ketemu pacar, pakai sistem brush sudah lebih dari cukup dan menurut saya sih enak juga untuk dipakai drift. Video yang sekarang lihat ini pakai motor brush semua ya. Dan saya sebenarnya ingin bawa ke track RC Drift, tapi ya karena kerjaan dan tanggung jawab di kantor, di gereja, di rumah, bikin saya nggak sempat main-main ke sana. Apalagi ada PPKM ya saat video ini dibuat. Kelebihan dan kekurangan bangun RC Drift Brush. Kelebihannya yang pasti lebih murah dibandingkan bangun sistem brushless. Bisa mengobati rasa penasaran kalau sekedar ingin coba-coba aja. Mungkin kan setelah pakai sekali atau dua kali lalu bosan kan gak habisin dana terlalu banyak. Kekurangannya lebih pelan dibandingkan sistem brushless dan juga punch atau tarikan awalnya nggak seresponsif sistem brushless. Jadi kalau untuk hentak-hentak biar kita bisa balik arah cepat itu butuh sedikit adaptasi. Mungkin ada yang bilang ngapain sih buang uang beli sistem brush yang nanti ujung-ujungnya akan upgrade ke brushless juga. Ya itu ada benarnya juga sih. Jadi kalau mau serius di RC Drift baiknya ditabung dulu uangnya biar bisa beli elektronik yang bagusan sedikit. Tapi kalau buat saya sih, saya nggak masalah beli yang brush karena walau nanti nggak akan dipakai lagi untuk RC Drift ini, tapi kan bisa saya pakai untuk RC yang lain atau untuk praktek prakarya lainnya. Kekurangan kedua yang saya rasakan adalah setelah tuas gas dilepas, motor masih menggelinding terlalu banyak. Jangan salah, motor brushless yang harga jutaan misalnya Yokomo RP DX1 tipe R atau Akuvance Luxon BS Dual justru memiliki teknologi agar setelah gas dilepas masih terasa seperti menggelinding atau masih berputar halus dibandingkan motor brushless yang lebih murah. Hanya saja kalau di motor brush ini jumlah gelindingnya kebanyakan atau over, dan juga daya rem motor brush ini kurang kuat. Nggak seperti motor brushless berdaya besar yang sangat responsif sesuai tuas throttle. Efeknya apa? Efeknya adalah jadi susah kalau mau bikin angka 8. Karena dia seperti mau gelinding terus dan juga kurang respons saat ditarik rem.
Tapi sebenarnya sih kalau dengan kebiasaan dan latihan, kita tetap bisa bikin angka 8 kok. Dan ini malah bisa jadi latihan bagus. Kalau kamu bisa drift pakai sistem yang murah, saya jamin kamu akan lebih jago saat beli sistem yang lebih mahal. Intinya sih dengan sistem brush menurut saya sudah cukup untuk bikin kita have fun tanpa harus habiskan biaya lebih banyak. Tapi kalau kamu ada dana sekitar 500.000 lebih banyak, bisa pertimbangkan juga pakai sistem brushless. Bisa pakai yang sensorless aja dulu. Jadi total budget dengan elektronik yang kita pakai adalah sebagai berikut. Ini kalau pakai transmitter atau remote Hot RC CT600. Kalau pakai transmitter Radiolink RC4GS habis segini. Sedangkan kalau pakai sistem brushless yang paling basic habis segini. Pakai sistem brushless dengan merek lebih baik habisnya segini. Untuk yang brushless akan dibahas di video satunya. By the way, untuk kecepatan maksimal pakai sistem brush ini adalah sekitar 27 km per jam. Dan saya sudah bandingkan kecepatan maksimal saat pakai baterai Shorty 90C dengan pakai baterai VP 18650 itu bedanya nggak terlalu banyak untuk sistem ini. Masih lebih kencang sedikit yang pakai 90C, tapi cuma beda 100 putaran per menit, nggak terlalu signifikan dirasakan. Yang perlu diperhatikan saat main RC adalah tingkat suhu komponen elektroniknya. Gunakan aturan 5 detik. Kalau kamu tidak bisa pegang motor atau ESC selama 5 detik karena terlalu panas, berarti sudah saatnya istirahat atau didinginkan dulu. Pegang juga kabel-kabelnya apakah panas atau tidak. Kalau hanya hangat atau masih bisa disentuh setidaknya dalam waktu 5 detik, berarti masih cukup aman. Terakhir, kalau seandainya kamu suka modifikasi dan detailing RC car, misalnya pasang lampu-lampu, modif white body dan sebagainya, tapi masih bisa dipakai untuk ngedrift santai, maka saya rasa pakai sistem brush seperti di video ini sudah lebih dari cukup ya, untuk memuaskan hobi detailing kamu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau kamu mau ikut kompetisi drift, maka baiknya ditabung aja dan beli sistem yang lebih baik. Tapi kalau untuk sekedar have fun atau untuk pajangan, maka boleh juga dicoba sistem brush ini. Dan juga kalau mau main rally atau on-road, maka saya sarankan beli HSP Flying Fish saja, atau beli Tamiya Kit TT01 yang karbon yang non-official ya pastinya, kalau mau yang harganya terjangkau. Lalu setelah itu dirakit sendiri. Barang-barang yang diperlukan saya taruh link pembeliannya di deskripsi video. Terima kasih sudah menonton, semoga bisa berguna untuk seseorang. Om Teddy, sign out.